Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Andrian Sumantri. Hari ini sesuai dengan janjiku kemarin, aku bakal bahas-bahas santai bareng temen aku yang kuliah di Australia. BTW namanya Desa Lestari. Dia kuliah di University of Wollongong. Nah, kalian pasti pengen tahu kan gimana dia bisa dapat beasiswa di sana dan juga kehidupan di Australia kayak gimana. Jadi, hari ini aku bakal bahas-bahas santai dan video call dia. Ikutin ya. Hari ini aku udah terhubung dengan temen aku yang di Australia. Halo Desa. Halo Andrian, apa kabar? Baik. Gimana di sana? Di situasi corona nih, sehat? Astungkara sehat. Oke. Sehat. Ya, semoga Ya, baik-baik. kita berdoa wabah ini cepat selesai biar semua bisa kembali normal. Nah, kan seperti kemarin aku udah promoin tuh bahwa kita bakal bahas-bahas santai nih. Karena sekolah kita kan ada beberapa siswa yang sekolah di luar negeri. Lumayan nih kalau kita share-share tipsnya, belajarnya kayak gimana, terus kehidupan di Australia juga kayak gimana. Iya. Ya. Nah, langsung kita bahas-bahas santai aja ya, nggak usah yang terlalu formal lah. Kita di sini Iya. anggap aku orang awam nih. Aku kan nggak tahu di sana kayak gimana. Nah, untuk tips-tipsnya deh belajar di Australia itu kayak gimana? Biar bisa dapat beasiswa di sana deh. Oke. Yang pertama dari tips belajar ya. Jadi kalau sistem belajar di sini sama di Indonesia itu sebenarnya mirip-mirip dan pelajarannya juga sama. Cuman dia beda di bahasa aja. Di sini pakai bahasa Inggris, di Indonesia ya pakai bahasa Indonesia. Itu doang. Cuman ya kita harus belajar bahasa gitu. Cuman kalau kita udah lama-kelamaan get into the system kayak Ya. adaptasi sama sistemnya pasti bisa kok. Oh, berarti kita tuh ya modal dasarnya biasain lah untuk berbicara bahasa Inggris berarti ya. Iya, modal dasarnya itu sebenarnya bukan pinter ya, expert di bahasa Inggris, tapi kita mau nyoba, nggak apa-apa salah, aku juga salah banyak kali gitu, kayak malu logat bahasa Inggrisnya tuh kayak masih kental gimana orang Bali ngomong. Oh iya. Itu benar-benar menarik sih ya. Dulu kita waktu masih SMA dulu kan English Dedu, bahasa Inggris kita tuh kayak bahasa Inggris orang Bali tuh kayak can you take this one yang kayak gitu tuh kan. Nah, ya sih benar. Hal itu berarti efektif banget ya untuk ningkatin skill kita dalam bahasa Inggris ya. Iya, itu benar-benar efektif. Intinya kita tuh kayak harus berani dulu, nggak apa-apa salah. Grammarnya itu masih berantakan. Aku sampai sekarang aja kalau aku ditanya grammar, mungkin aku nggak bisa jawab yang 100% benar ya, karena di sini tuh sebenarnya kalau kita udah terjun ke dunia realnya gitu, ngomong sama orang tuh nggak merhatiin grammar kita saat kita ngomong sama mereka. Yang penting kita ngerti apa yang kita omongin dan mereka dapet maksud kita apa gitu. Jadi yang penting berani aja, punya mental untuk ngomong. Ya. Lanjut dah, beasiswa untuk seluruh siswa deh kayak gimana? Oke, jadi kalau untuk cari beasiswa yang di luar negeri itu banyak kan providernya itu untuk yang lanjutan gitu kayak S2, S3. Jadi untuk yang S1 itu masih benar-benar langka banget. Tapi ada bisa cari beasiswa langsung dari kampus itu sendiri biasanya. Jadi kampus itu kayak ngasih 50% dari tuition fee-nya, dari SPP-nya gitu. Cuma ya nggak bisa full, agak susah. Jadi harus kolaborasi mungkin sama cari beasiswa dari swasta gitu di Indonesia untuk cover setengahnya itu gitu. Oh iya. Mungkin kayak misalnya kalau bisa diibaratin universitas mungkin ngasihnya cuma 50%. Jadi 50%-nya tuh kita cari sponsor deh ke pengusaha ataupun perusahaan-perusahaan lain yang mau nampung kita kayak gitu jadinya ya. Iya, benar banget. Nah, itu teman-teman ini informasi penting ya, terutama untuk fresh graduate SMA nih yang pingin kuliah di luar negeri, cocok banget nih. Tapi kalau untuk S2-nya atau S3 itu pasti banyak ya yang gratis berarti ya. S2 rutin itu ada LPDP, itu memang pasti ada setiap tahun. Terus juga kalau dari pemerintah Australia, khusus untuk yang mau kuliah di Australia itu ada namanya AAS, Australian World Scholarship. Itu semua full tanggungan dari biaya kuliah sampai biaya hidup, dan semuanya itu full ditanggung. Untuk hidupnya di sana kayak gimana? Kita jangan bilang kita orang punya dulu.
kita bicara dari segi orang ekonomi menengah ke bawah yang pengen kuliah di luar negeri. Kayak kamu misalnya, kehidupannya kayak gimana nih? Aku bersyukur biaya hidupku itu ditanggung sama beasiswaku. Cuman untuk teman-teman yang mungkin pengen kuliah ke luar negeri cuman masih berkepikiran tentang biaya hidupnya gimana di sini, sebenarnya itu nggak ada yang nggak mungkin, karena banyak juga teman-teman aku yang di sini tuh yang tanpa beasiswa cuman berusaha untuk bisa tanggung kebutuhan hidupnya sendiri di sini tuh. Jadi kalau kita belajar di Australia, kita kan pakai visa pelajar tuh. Di visa pelajar itu sebenarnya diizinin untuk sambil kerja part time. Iya, bisa kerja part time untuk itu maksimal 20 jam di setiap minggu. Jadi kalau misalnya kita bisa bagi waktu antara kerja dan belajar di sini, sebenarnya hasil dari kerja part time itu bisa banget ngebantu untuk biaya hidup kita di sini. Jadi kalau mau berusaha Arrange nih biaya untuk tempat tinggal atau makannya kayak berapa biasanya? itu yang lumayan mahal itu adalah di tempat tinggal ya. Di sini itu tempat tinggal sistemnya itu bayarnya itu adalah per minggu. Kayak di Indonesia ya. Iya. Di sini itu per minggu. Jadi per minggu itu untuk tempat tinggal itu tergantung tempat tinggal kayak gimana yang kita mau. Kalau misalnya kita mau yang udah fully furnished gitu kan, udah isi barang-barang semua, kita tinggal masuk rumah itu dan tinggal, itu biasanya range-nya 200 sampai 300 dolaran. Ini kita ngomong dolar ya, 300 dolar atau 200 dolar. Jadi kalau kita kelipatin dalam rupiah mungkin 10.000 atau lebih ya. Cuma kita ambil 10.000 berarti 3 juta berarti. 3 juta. Ya, 2 juta sampai 3 juta. Itu untuk seminggu aja. Iya. Bayangkan guys, itu untuk seminggu aja. Bali 3 juta, kosmu udah isi AC, udah kayak villa. Ya emang mahal berarti. Kalau misalnya mau cari tempat tinggal yang lebih murah, itu sebenarnya bisa dapat kayak yang 120 atau 1.200.000 per minggu atau sampai 1.800.000 per minggu. Itu udah termasuk murah di sini. Kayak share gitu jadinya, kayak satu kamar mungkin berdua gitu. Iya, rumahnya kayak masih kosongan, jadi kita perlu. Berarti kita ngisi sendiri ya. Nah, terus kalau biaya makan per hari deh, hitungannya berapa? Kalau biaya makan nih di sini tuh sebenarnya saving triknya ada di sini. Teman-teman pengen kuliah ke luar negeri, usahakan bisa masak. At least masakan itu bisa dimakan oleh diri kita sendiri ya. Oke. Ini bahasa perjuangan mahasiswa, men. Ini udah bahasa perjuangan mahasiswa, bener banget. Iya, karena kalau misalnya di sini beli makan satu porsi itu 6 sampai 8 dolar per porsi. Jadi kayak sekitar 60.000 atau 80.000 satu porsi. Yang di Bali ya, ini kita ngomong udah makan enak ya, 60.000 kita udah nggak perlu masak apa dah. Itu bisa 2 kali atau 3 kali sih. Jadi harus pinter masak. Belajar dari sini sekarang pelan-pelan masak apa kayak yang jangan masak mie aja ya, mie nggak sehat. Jangan tiap hari makan mie. Sekalipun itu makanan merakyat, cuman jaga kesehatan kan penting. Jadi kalau misalnya di sini kita tuh beli bahan-bahannya, kayak kita beli beras. Kalau aku bandingin harga beras di sini sama di Bali itu sebenarnya sama aja, nggak jauh-jauh beda. 2 kilo beras itu kayak 20.000, 25.000 udah dapet gitu. Jadi kayak harganya sama gitu, harga sayuran juga sama. Jadi intinya kita ngolah sendiri dan itu bakal hemat banyak banget daripada beli makanan jadi. Balik lagi ke tempat tinggal misalnya, lebih prefer kita tinggal sendiri atau kita tinggal berkelompok misalnya dalam satu rumah itu? Kalau menurut aku ya lebih baik tuh kita tinggalnya berkelompok, kayak share gitu. Kenapa? Karena yang pertama akan lebih murah. Yang kedua, sebagai mahasiswa internasional yang di luar negeri, itu kita punya teman yang bisa diajak sharing, berbagi keluh kesah. Cuman tergantung balik lagi sama diri kita sendiri. Kalau misalnya kita pengen privacy, mungkin bisa cari rumah yang share, tapi kamarnya sendiri-sendiri gitu. Ya, berarti kalau kita bisa ambil kesimpulan untuk tempat tinggal ataupun makan tuh kita harus pintar-pintar ngolah ya, terutama tempat tinggal seefektif mungkin, terus pengeluaran juga seminimalisir mungkin tapi tidak mengurangi makna atau fungsinya kan kayak gitu ya. Iya, betul banget.
Ya. Motivasi yang kalian yang Desa bisa kasih ke teman-teman yang pengen kuliah di luar negeri apa? Sebelumnya sebenarnya aku itu benar-benar nggak ada pikiran bakal bisa kuliah di luar negeri kayak sekarang, dan aku benar bersyukur banget ada kesempatan. Nah, untuk teman-teman yang pengen kuliah di luar negeri tapi mungkin masih berpikir tentang biaya dan mungkin masih berpikir kayak minder sama diri sendiri, bahasa Inggrisnya belum bagus, jangan underestimate diri kita sendiri. Minder itu wajar, cuman nggak ada yang nggak mungkin kalau kita coba, tetap belajar, cari-cari kesempatan. Nanti kalau memang jodoh pasti bakal ada jalan gitu ya. Iya. Terus juga kalau memang di bagian bahasa Inggris, yang penting kita pede aja dan berani nyoba gitu. Salah nggak apa-apa karena itu bagian dari Proses pembelajarannya ya. Semoga video ini bermanfaat dan ditonton banyak orang, siapapun itu yang pingin nonton ini, semoga punya langkah yang maju ke depannya. BTW Desa ini kuliah di University of Wollongong, Sydney, Australia, betul ya? Iya, jadi bukan Sydney. Aku di University of Wollongong itu bukan Sydney ya, beda. Oh. Kotanya kota Wollongong, tapi itu deket sama Sydney. Oke, dekat dengan Sydney ya. Dan aku juga baca-baca nih tadi di internet kan, ya biar sedikit nambah wawasan juga. Universitas ini juga pernah peringkat 29 dunia ya, dari Times Higher Education Young. Jadi berarti bukan ya, ini bukan universitas main-main ya, kayak misalnya ya sekedar nyari jasa aja lah kayak gitu kan. Iya, lumayan. Peringkat universitasnya memang lumayan bagus di University of Wollongong. Tapi nggak memungkinkan juga untuk kita bisa belajar di sini. Aku nambah lagi satu nih, prospek kerjanya nih. Kalau lulusan sana, berapa persen kamu bisa memastikan kalau kamu dapat pekerjaan yang layak lah? Untuk prospek lulusan itu tergantung kitanya sebenarnya pengen lanjut di mana ya. Yeah. Karena setahu aku dari pengalaman di sini, teman-teman aku kalau misalnya udah kuliah di luar negeri, jadi banyak yang ingin langsung menetap dan kerja di luar negeri. Tapi itu kalau misalnya mereka tidak ada ikatan gitu, misalnya dengan pihak beasiswa. Cuman kalau dari aku sendiri, kalau kita sebenarnya untuk cari prospek kerja itu tergantung skill kita ya sebenarnya. Ini memang jadi poin plus kita punya ijazah lulusan luar negeri. Cuman perusahaan-perusahaan zaman sekarang itu banyak yang cari skill kita yang lebih penting. Jadi nggak harus punya ijazah luar negeri gitu. Yang penting kita punya komitmen untuk kerja. Apapun ijazah kita pasti ada kesempatan gitu. Terima kasih Sa, udah ngasih wejangan nih, terus tips-tips juga buat teman-teman semua. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa untuk komen, like, and subscribe. BTW ntar aku bakal ngasih log Instagrammu di sini. Nanti biar teman-teman siapa tahu ada yang berminat untuk bertanya langsung kan, mungkin bisa langsung ke kontak kamu. Banyak tantangan untuk podcast pertama. Kita anggap ini podcast ya. Masalah jaringan, masalah rekaman. Cuman ya kita ingin share hal-hal baik, mudah-mudahan diterima dengan baik juga. Sampai jumpa nanti di Bali lagi. Semoga datang dengan selamat dan kita main bareng-bareng lagi. Bye-bye Des. Bye, thank you. Ya, thank you. Oke guys, itu tadi cerita-cerita, tips-tips yang diberikan oleh teman aku Desa di Australia. Semoga kalian dapat benefitnya dan bisa kalian implementasikan langsung di kehidupan kalian langsung. Ingat katanya Desa tadi bahwa kita jangan underestimate diri kita sendiri atau insecure ya, kata yang mungkin lebih populernya sekarang. Kita harus coba dulu pelan-pelan. Salah itu pasti, cuma dengan kesalahan itu kita mulai berproses untuk memperbaiki diri. Itu aja dari aku. Terima kasih sudah nonton video ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye.